Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan hidayah, taufik dan nikmatnya pada malam ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Adapun tema yang insyaallah kita sama-sama akan mengkajinya, mudah-mudahan dengan harapan menjadi wasilah meningkatnya keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah takwa. Fasiku ahlil kiblati mu'minun naqisul iman. Pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Inilah barangkali tema ketiga dalam pembahasan seputar iman. Di bahasan pertama kita membahas seputar bahwasannya iman bertambah dan berkurang. Kemudian di pertemuan berikutnya, tepatnya pekan kemarin, kita membahas seputar bahwasannya iman itu atau yatafaddalu ahlul iman. Ahli iman itu bertingkat-tingkat. Pembahasan yang ketiga insyaallah taala membahas seputar pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Sebagaimana iman itu bertambah dan berkurang, ahli iman pun ada yang keimanannya sempurna, ada yang memiliki keimanan dasar. Istilahnya adalah mutlaqul iman. Ada imanul mutlaq, ada mutlaqul iman. Mutlaqul iman, keimanan yang paling dasar. Sedangkan imanul mutlaq maksudnya adalah iman yang sempurna. Sekali lagi, ada mutlaqul iman, maksudnya adalah keimanan yang paling dasar. Ada juga istilahnya adalah imanul mutlaq, iman yang sempurna. Mu'allif rahimahullahu ta'ala di dalam matannya kitab Sulamul Usul, demikian pula dalam syarahnya yakni kitab Ma'ariju Al-Qabul, mengatakan wal fasiqu al-maliyu dzul isyani. Seorang fasik, dzul isyani, pelaku maksiat, lam yunfa anhu mutlaqul iman, tidak mengangkat darinya mutlaqul iman. Yaitu apa mutlaqul iman tadi?
keimanan yang dasar keimanan. Sekali lagi, seorang fasik atau pelaku maksiat lam yunfa, tidak dinafikan darinya mutlakul iman, keimanan yang paling dasar. Lakinna biqadaril fisqi atau fusqi wal ma'asi, akan tetapi sesuai dengan kadar kefasikan dan kemaksiatannya. Imanuhu mazala fintiqasin, keimanannya berkurang. Keimanannya apa? Berkurang. Sebagaimana telah kita sama-sama mengkajinya di masalah pertama, di pembahasan pertama, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, yakni bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Hubungannya sangatlah jelas, karena fasik adalah al-mailu an ta'atillah. Fasik itu adalah al-mailu an ta'atillah, menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Sekali lagi, fasik adalah orang yang menyimpang dari ketaatan terhadap Allah. Itu fasik tuh. Baik. Fasiku ahlil kiblati la yunfa anhu mutlaqul iman. Kata muallif rahimahullah taala, fasik, seorang fasik dari kalangan ahli iman, ahli tauhid, la yunfa anhu mutlaqul iman, tidak ternafikan mutlaqul iman, keimanan dasarnya. Sekali lagi, pelaku fasik dari ahli tauhid, ahli kiblat, tidak menafikan, tidak menghilangkan dasar keimanannya. Bisa dipahami? Artinya, walaupun dia melakukan rangkaian kefasikan, apa contohnya? Dosa besar itu, fasik itu. Fasik adalah istilah dari pelaku dosa besar. Ya, hakikatnya tadi al-mailu an ta'atillah, keluar dari ketaatan terhadap Allah, menjadi sebuah istilah khusus bagi para pelaku dosa besar. Walaupun sejatinya fasik lebih umum sejatinya. Artinya bisa masuk pelaku dosa besar, demikian juga pelaku dosa kecil. Karena tadi hakikat fasik itu adalah menyimpang dari ketaatan. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Hanya saja secara kalau diitlakkan, kalau disebut fasik sudah identik. Itu istilahnya, bahwasannya fasik itu adalah pelaku dosa besar. Nah, sekarang apa saja dosa besar itu? Apa saja dosa besar itu? Selain itu dulu, selain kesyirikan. Naam, membunuh, zina, khamr, mencuri, dan seterusnya, riba dan seterusnya, memakan harta anak yatim dan seterusnya. Jelas? Jika kita paham, jika kita betul-betul bisa memahami konsep kaidah dalam fasik, bahwasanya fasik ini tidak menghilangkan keimanan dasar keimanan dia, ya, maka ya, kita tidak akan mudah untuk memberikan hukum atau mengatakan sesuatu yang menyimpang.
sebagaimana nanti insyaallah taala kita sampaikan beberapa contoh kasus yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang sahabat melakukan seorang sahabat, banyak kasus sejatinya, ada berzina, ada juga minum khamr, fajul lidah, didatangkan kepada Nabi, kemudian dia apa? Dihukum, dicambuk atau dipukul lah ya. Karena hukumannya adalah dipukul dengan apapun yang ada. Kalau adanya sendal maka dipukul apa? Ada di hadis Nabi SAW dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, kita baca ya supaya lebih jelas. Rufi'a rajulun ila Rasulillah, ada orang, seseorang dibawa ke Rasul, qad syuriba al-khamr, qad syaraba al-khamra, minum khamr, fajulida, dijilid ya. Thumma urufi'a ilaihi marratan ukhra. Subhanallah, ini kadang hati-hati. Kalau sesuatu sudah menjadi hobi, sudah dipukul, sudah dijilid tadi istilahnya, apa yang terjadi? Balik lagi. Hati-hati. Ya, luar biasa kalau sesuatu itu sudah menjadi apa? Hobi, Pak. Kalau sudah jadi hobi, berat ninggalinnya. Walaupun ini sudah dijilid, sudah dipukul. Nah, lihat. Silakan Bapak kiaskan ya ke kehidupan nyata di sekitar kita. Barangkali mungkin di kita juga. Ya. Kalau sudah hobi, berat itu ninggalinnya. Itu. Sudah, ini sensitif ya. Kita lanjut. Tapi insya Allah pahamnya isyarat, saya isyarat saja. Dan contoh kasusnya terjadi di masa Rasulullah. Dia memang berarti sudah hobi minum khamr. Dulu kan di awal-awal syariat minum khamr itu belakangan. Maksud kami di belakangan itu dulunya boleh. Jelas ya? Sehingga sebagian para sahabat itu masih dalam keadaan apa? Minum. Kemudian datang pengharaman. Nah, kalau sudah jadi hobi apa? Nah, ini dia. Ya. Jadi jangan berpikir buruk terhadap para sahabat ya. Kemudian maka ternyata didatangkanlah kembali kepada Rasul sahabat ini, fajulidahu, sama juga dijilid. Fasabbahu rajulun minas sahabati. Apa yang terjadi kira-kira dengan sahabat yang lain di saat melihat kejadian tersebut dan melihat orang tersebut berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, sudah dikasih hukuman cukup berat, tapi juga masih juga melakukan. Apa kira-kira perkataan orang? Ini manusiawi, bukan tidak ada dasar, mendasar juga manusiawi. Ya, para sahabat, sebagian sahabat mengatakan la'anallah, Allah melaknat dia. Ma aktsara ma yu'ta bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa kali didatangkan ke Rasul? Itu masih juga. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, nah, la tal'anhu, jangan engkau laknat dia, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu, karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah, cinta kepada siapa? Rasul. Taib, minum khamar termasuk dosa apa? Besar, atau istilahnya apa tadi? Fasik. Keluar gak tidak dari agama Islam? Tidak. Artinya apa hak muslim atas muslim yang lainnya? Apa hak muslim atas muslim yang lainnya? Sebutkan 6. Kan 6 disebut di hadis, ada 6. Hakul muslim ala muslim situn. Apa hak muslim atas muslim yang lainnya?
sakit. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila berjumpa bertemu ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka ya fa'jibhu, apabila diundang maka jawab, apabila sakit maka dijenguk, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, doakan, apabila minta nasihat maka berikanlah nasihat, apabila satu lagi meninggal maka hantarkanlah. Itu 6 tuh. Itu hak muslim atas muslim. Pastikan itu dulu. Ya. Kemudian hadis yang lain. Kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku disuruh, diperintahkan, siapa yang berani menyuruh Rasul, siapa yang menyuruh, yang berani untuk menyuruh Rasul, kira-kira? Ini supaya mikir semua nih, kita berbagi Pak. Sama-sama. Kira-kira siapa yang berani menyuruh Rasul? Jangan ragu, siapa? Ya Allah. Enggak. Umirtu, aku disuruh, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi seluruh manusia sehingga sampai mereka bersaksi 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar apa? Zakat. Apabila mereka telah melakukan itu semua yang 3 tadi, kalau di ayat ya, fakhallu sabilahum, mereka terbebas tuh. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum, mereka terbebas tuh. Di ayat. Maka kata Allah, kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpelihara darah dan harta mereka. Seorang muslim, darah dan harta dijamin, ditanggung oleh siapa? Allah. Sehingga kade, hati-hati. Ini kalimat yang kade ya bahasa kita. Apabila ada pelaku dosa besar, entah itu mencuri, entah itu minum khamr seperti kasus yang terjadi di masa Rasul, kemudian kita serta-merta memberikan hukuman. Apa? Ada yang dipukuli, ada yang sampai waliyazubillah sampai apa? Meninggal, dibakar. Maka mereka yang melakukan itu, maka siapapun yang melakukan itu, dia sejatinya berhadapan dengan siapa? Allah. Kenapa? Kenapa Pak tadi? Kenapa? Karena darah dan harta dia, yakni darah dan harta muslim, dijamin oleh siapa? Allah. Ustadz, dia akan nyuri, dia akan berzina, dia akan membunuh, gitu. Nah, kembali ke bahasan, apakah perbuatan-perbuatan tersebut itu mengeluarkan dia dari Islam? Maka jawabannya tidak. Mereka disebut siapa? Fasik, pelaku dosa besar. Istilahnya adalah mu'minun biimanihi, dia seorang mukmin dengan dasar keimanan yang dia miliki. Fasikun bikabiratihi, fasik dengan dosa besar yang dia lakukan itu. Kesimpulannya, walaupun dia melakukan tadi perbuatan-perbuatan yang disebutkan, mencuri, membunuh, bahkan khamr, zina, dan seterusnya, walaupun ancamannya sangat besar bagi pelaku-pelaku tersebut, tetap tidak mengeluarkan dia dari status Islam dia. Sedangkan siapapun yang statusnya muslim, dijamin apa oleh Allah? Darah dan harta. Ngeri enggak Pak di zaman sekarang? Ngeri enggak?
Ngeri, walizubillah. Ada yang mencuri langsung di ngeri. Ini bahaya, Pak. Itu. Makanya pelajari agama kita baik-baik. Ya. Karena mau tidak mau dia harus berhadapan dengan siapa? Allah. Allah lah yang memberikan jaminan tersebut. Nah. Baik. Kita lanjut ya. Pelaku dosa besar tersebut la yusafu bil imani tam, tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna, walakin akan tetapi dikatakan huwa mu'minun naqisul iman, dia adalah seorang mukmin naqisul iman, keimanannya berkurang. Siapa yang tadi dimaksudkan? Ya tadi contoh-contoh kasus tadi tuh. Membunuh, berzina, kemudian apa lagi? Nah, semua tuh. Makanya hati-hati. Biasanya kabiroh itu ada definisi. Bisa dilihat di kitab Al-Kabair. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ada, Al-Imam Az-Zahabi ada. Umumnya di saat memberikan definisi kabiroh, dosa besar itu, ya supaya lebih memudahkan, jika terdapat ancaman atau hukuman, ancaman di akhirat atau hukuman di mana? Di dunia. Ancaman di akhirat seperti diancam Allah tidak akan melihatnya, tidak akan apa lagi disuci, tidak akan mensucikannya, ya, diancam masuk neraka, diancam tidak akan masuk ke dalam surga, atau berupa had hukuman di dunia seperti rojam, kisos, atau di tangan, dan sebagainya, maka itu adalah dosa besar. Nah, pelakunya ya tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna imannya, akan tetapi dikatakan dia sebagai mukmin naqisul iman, imannya yang berkurang. Atau istilah lain, mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, mukmin dengan keimanan yang dia miliki, fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Fala yu'tal ismal mutlaq wala yuslabu mutlaqal ismi. Nah, itu tadi kan ada istilah kita, makanya kita kedepankan di awal. Ada mutlaqul iman, ada imanun mutlaq. Mutlak tersebut ya tidak diberikan nama sempurna, tidak juga dikatakan imannya juga hilang serta merta, tidak. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita mengerucut kepada, kita memahami insyaallah fasik sekarang. Tolong pahami fasik, karena di dalam Al-Quran ada fasik, ada kafir, ada zalim, ya. Istilah-istilah ini ada di dalam Al-Quran, di mana keduanya memiliki makna yang berbeda-beda. Fasik itu ada dikatakan artinya sebagai kafir, mukhrijun anillah, keluar dari agama Islam, sebagaimana juga kafir juga sama. Demikian pula zalim. Bisa dipahami, Pak? Insyaallah kita bahasan kita sekarang adalah seputar istilah fasik di dalam Al-Quran, mengenal istilah fasik di dalam Al-Quran dulu. Yang disebut fasik yang tadi disebutkan adalah al-asghar, kecil, atau istilah lainnya adalah dosa besar. Amaluz dzunubil kabair allati sammahallahu wa rasuluhu fisqan wa kufran wa dhulman. Amal dosa besar yang ya
diberikan nama oleh Allah dan Rasulnya dengan fasik, kafir, zolim. Fasik, zolim, atau kefasikan, kekafiran, dan kedzaliman. Ma'a ijra'i ahkamil mu'minin ala amilihi. Bersamaan dengan itu, ya, diberlakukan bagi pelaku fasik, pelaku kefasikan, kekafiran, dan kedzaliman tersebut hukum seorang mukmin, hukum seorang apa? Muslim. Padahal dia melakukan kedzaliman, dia melakukan kekafiran, melakukan kefasikan. Lantas apa maksudnya? Tuh. Karena gini, karena memang kalimat-kalimat yang tadi, istilah-istilah yang tadi itu bisa juga dikatakan fasik itu adalah kafir. Nah, sebagai contoh nanti kita contohkan di Al-Qur'an ya. Fa innallaha ta'ala sammal kadiba fasiqan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut, memanggil orang yang bohong, orang yang dusta, ya, sebagai fasik. Orang dusta itu kan ciri-ciri orang munafik ya. Kita juga kadang suka bohong gitu kan, apalagi waktu kecil, bener? Seorang muslim, seorang mukmin suka berdusta nggak? Sehingga dusta, bohong tidak mengeluarkan dari agama Islam, benar? Baik, lihat surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, ditabayun dulu. Apa yang dimaksud dengan fasik di sini? Dusta. Jika datang, wahai orang yang beriman, apabila telah datang kepada kamu seorang pendusta membawa berita, maka ditabayun dulu. Pendusta Allah sebut di sini fasik. Wa ma hadza lam yukhraj dzalika ar-rajulu alladhi nuzilat fihi al-ayatu min ad-din bil kulliyah. Dengan demikian tidak mengeluarkan orang yang disebutkan dalam ayat ini dari agama Islam. Walam yunfa anhu al-iman, keimanannya tidak diangkat. Maksudnya dasar keimanannya masih tetap utuh ada, hanya saja dia berbohong. Walam yumna min jariyani ahkamil mu'minin, maka tidak menghalangi hak-hak Islam yang tadi kita sebutkan di awal. Jelas? Hak yang 6 tadi, hak yang 6 dan jaminan Allah yang 2 tadi disebutkan dalam hadis, itu masih berlaku kepada siapa? Kepada orang yang bohong tadi, dengan istilah dalam ayat ini fasik. Paham? Baik, lanjut. Kadzalika hadis Rasulullah, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang kafir juga adalah dan memeranginya adalah memerangi seorang muslim, atau membunuh seorang muslim adalah apa? Kekufuran. Nah, fasik di sini adalah apa? Dosa besar. Kufur di sini disebut apa? Dosa besar juga. Di hadis yang lain juga, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian jangan kembali menjadi kafir maksudnya setelah apa? Islam. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan memukul sebagian kalian punduk sebagian dari yang lainnya, membunuh. Berarti membunuhnya. Maka Rasulullah menyebut membunuh saudara itu
adalah kekafiran. Tapi apakah kekafiran yang dimaksud di dalam hadis yang tadi disebutkan dua tadi adalah kekafiran keluar dari agama Islam? Maka jawabannya tidak. Tapi disebutnya istilah lainnya adalah kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kafir, atau istilah lainnya adalah dosa besar. Mana contohnya? Dari Al-Quran, supaya lebih mudah untuk dipahami. Baca Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok mukmin saling berperang, maka damaikan keduanya. Fa in bagot ihdahuma, jika salah satu melakukan bugot. Apa bugot itu? Hah? Apa bugot itu? Zalim, pengkhianatan, ya, pengkhianatan terhadap kesepakatan. Maka zalim masuk juga. Alal ukhra, kepada yang lainnya, faqatilul lati tabghi, maka bunuhlah, perangilah orang yang melakukan kedzaliman tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sampai akhirnya dia membayar fai. Tuh, pasamallahu ta'ala kullan minat ta'ifatainil muqtatilataini mu'minatan. Allah sebut dua kelompok yang saling berperang tersebut itu disebut apa? Mukminah. Bisa pahami? Wa in ta'ifatani, kata Allah, apabila ada dua kubu dari kalangan mukmin saling berperang dari kalangan mukmin, berarti keduanya adalah apa? Mukmin. Berperang ada pembunuhan enggak? Pasti itu. Jelas? Nah, di sini menunjukkan bahwa membunuh tidak mengeluarkan dari agama Islam. Mana dalilnya? Allah menyebut mereka dengan mukmin. Sampai sini? Wa amara bislah, bukan itu saja, Allah menyuruh untuk melakukan islah. Kata Allah, ya, fa aslihu bainahuma, damaikan mereka berdua atau dua kubu tersebut. Baik. Thumma lam yanfi anhumul ukhuwatal iman la fi ma bainal muqtatilatain. Tidak dinafikan ukhuwah, persaudaraan antara kedua kelompok yang saling berperang. Tuh, Allah sebut di ayat berikutnya, ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukminin, sesama kaum mukminin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi Allah sebut mereka sebagai apa? Ikhwah, saling bersaudara. Ini menguatkan bahwa ya, membunuh itu tidak mengeluarkan atau tidak dikatakan apa? Kafir. Tidak. Tapi termasuk dosa atau istilahnya fasik. Tuh. Wa kadzalika fi ayatil qasas au qisas, demikian pula ayat tentang qisas. Atsbatal iman lil qatil wal maqtul, Allah menetapkan keimanan bagi pembunuh dan yang dibunuh dari kalangan kaum mukminin. Allah berfirman, surah Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Allah ya menyeru kaum mukminin. Kemudian lihat lanjutan ayatnya, ya, faman ufiya lahu min akhihi, saudara, dalam qisas. Kadzalikal ladzina lahumun nabi qala lahum nabi, demikian pula hadis yang sudah tadi disampaikan menguatkan,
La tarji'u ba'di kufaron, jangan kembali setelah aku kalian menjadi kafir dengan memukul sebagian dari kalian leher sebagian saudara kalian, membunuh kan. Nah, sammahum aydan muslimin, Allah sebut muslim. Taib. Jadi sammahum aydan muslimin ba'da an raja'u, Allah menyebut mereka muslim setelah mereka kembali. Tuh. Faqala fi sifatil khawarij, Rasulullah menyebut sifat-sifat khawarij, tamriqu mariqatun inda firqatin minal muslimin, melepas ya. Apa seperti apa? Tamliku, seperti apa busur keluar dari apa? Rumiyah itu dari anak panah keluar dari busurnya. Itu perumpamaan khawarij. Tapi lihat, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, yaqtuluha ulit ta'ifataini bil haq, ulat ta'ifataini bil haq, membunuh mereka kelompok yang paling utama dari dua kelompok tersebut di atas hak, kebenaran. Taib. Nanti ada kisah nanti. Ya, kisahnya bagaimana para sahabat, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita kembali melanjutkan. Wa ma'lumun anna ashab Ali ibn Abi Talib wa ahli Syam huma al-firqatan allatani maraqat al-khawarij min bainihima. Peperangan yang terjadi antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan penduduk negeri Syam, keduanya adalah firqatan latani, dua firqah latani, keduanya maraqat al-khawariju min bainihima, keluar di antara keduanya khawarij. Iktatala kitaran azima, terjadi pertempuran antara keduanya. Fasammal jami'a muslimin, maka keduanya disebut muslim. Bahkan ada di hadis Rasulullah SAW, hadis ini dibawakan Imam Al-Bukhari. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai Al-Hasan ibn Ali, manaqib, keistimewaan Ali Hasan bin Ali, bahwasannya inna ibni hada sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Anak yang di sini adalah cucu, ya. Sesungguhnya anakku ini, yakni siapa? Al-Hasan, adalah tuan, sayyid, penghulu. Wa sayuslihu Allah Ta'ala bihi, Allah akan mendamaikan dengannya, yakni dengan tangan siapa? Al-Hasan. Baina firqataini azimatain minal muslimin, di antara dua kubu besar kaum muslimin yang saling berperang. Siapa? Kubu siapa? Kubu siapa? Kubu siapa? Naam, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di situ ada siapa? Khawarij. Ya, di situ ada siapa? Khawarij, pengikut setia siapa? Ali bin Abi Thalib asalnya. Sampai akhirnya i'tizal, keluar dari ketaatan terhadap siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Minal muslimin. Mereka termasuk apa? Muslimin. Ayo.
Bisa dipahami? Intinya tadi pembahasan berperang membunuh. Nah ini disebut apa? Fasik. La munafata baina tasmiyatil amal fisqan au amilihi fasiqan. Tidak bertolak belakang antara amalan atau orang yang melakukan perbuatan dosa besar tersebut disebut dengan fasik, wa baina tasmiyatihi musliman, atau dengan penamaan dia sendiri sebagai muslim. Artinya pelaku fasik disebut juga muslim, sehingga wajariyani ahkamil muslimin, maka berlaku kepadanya hukum-hukum muslim. Jelas? Karena laisa kullu fisqin yakunu kufran, karena tidak semua perbuatan fasik menyimpang. Ingat secara bahasa, fasik itu menyimpang dari ketaatan. Tidak semua perbuatan menyimpang dari ketaatan itu dihukumi sebagai kafir. Apa kafir di sini maksudnya? Keluar dari agama Islam. Wala kullu ma sumiya kufran wa zulman yakun mukhrijan billah. Demikian pula penamaan kufur atau zalim, wabil khusus yang ada di dalam Al-Quran khususnya, demikian pun di dalam sunnah, berarti keluar dari agama. Hatta yungdhara ila lawazimihi wa malzumatihi, sampai diteliti, dilihat kelazimannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Maka tentu ini harus dikembalikan kepada siapa? Ahli ilmu. Ya, kepada siapa? Ahli ilmu. Ya. Wa dzalika li anna kullan minal kufri wadh-dhulmi wal fusuq wan nifaq ja'at fin nusus ala qismain. Karena istilah kufur, istilah kezaliman, istilah kefasikan, dan istilah kemunafikan, keduanya ini semua terbagi dua. Ya, sekali lagi, ada istilah apa? Kekufuran, kezaliman, kefasikan, kemunafikan. Itu kedua, semuanya dibagi dua, akbar dan asgor. Ini istilah yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami. Ya, ada kufur akbar, ada zalim akbar, ada fasik, kefasikan akbar, ada kemunafikan akbar. Nah, sekarang yang kedua apa? Ada kufur asgor, ada kedoliman asgor, ada kefasikan asgor, ada kemunafikan asgor. Sampai sini bisa dipahami? Bedakan terlebih dahulu mana yang akbar, mana yang asgor. Dari mana kita tahu? Wayahna kudu diajar. Karena jika kita tidak belajar atau hanya sebatas mengandalkan membaca Al-Quran, hanya sebatas dengan terjemah saja, ya, ini pintu-pintu penyimpangan, kekeliruan, kesalahpahaman terhadap nas Al-Quran. Sebut saja umpamanya firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah yang berkaitan dengan hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul apa dulu? Pertama, kafirun, zalimun, fasikun. Jelas. Khawarij ketika memahami ini, apa yang terjadi? Teroris. Nah, gitu. Dianggap apa? Mukhrijun anil millah, dianggap kafir. Kafir akbar, fasik akbar, zalim akbar. Salah, keliru. Harus disandingkan dengan dalil yang lain, imma dari Al-Quran ataupun sunnah. Tadi dalil-dalilnya sudah disampaikan. Sebagai contoh, kufur akbar, di saat Allah menceritakan tentang iblis, Allah berfirman, illa iblis. Allah nyuruh sujud, ya. Lihat, kemarin sudah disampaikan. Tidak ada seorang yang bertakwa kecuali dia pernah melakukan kezaliman, melakukan apa? Dosa. Karena orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah melakukan apa? Dosa. Tapi orang yang bertakwa adalah di saat berdosa segera kembali bertaubat kepada siapa? Allah. Contohnya Nabi Adam AS. Jelas?
Nah, Nabi Adam alaihissalam setelahnya Nabi Adam bertaubat, maka derajatnya tinggi. Makanya sekali lagi, kalau kita terjerumus dalam dosa, langsung segera kembali ke siapa? Allah. Dengannya menjadi wasilah derajat kita tinggi. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah terus. Tapi sisi yang lain jangan ada dalam hati al-aman min an makrillah. Jangan merasa aman dari makar Allah, murka Allah, azab Allah. Illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di saat Allah nyuruh sujud para malaikat, fasajadul malaikata illa iblis. Fasajadul malaikatu illa iblis. Para malaikat semua sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan, sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Kafir apa? Akbar. Jelas. Surat yang lain, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. An-Nisa ayat 167 sampai 169. Kafir apa ini? Akbar. Berubah. Tuh. Sekarang kafir asghar, contohnya hadis dari tadi, sibabul muslimi fusukun, mencela, memaki atau merendahkan seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memerangi termasuk membunuh. Mereka adalah apa? Kekafiran. Kafir apa? Asghar. Tuh, sebagaimana tadi surah Al-Hujurat. Surah apa? Al-Hujurat ayat 9-10. Sekarang zalim. Contoh zalim akbar. Innasyirka la zulmun azim. Saat turun firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Syaqqa, jadi merasa berat para sahabat itu di saat turun ayat ini. Orang yang beriman dalam keadaan tidak mencampur adukan keimanan yang mereka miliki dengan kezaliman, bagi mereka aman dan hidayah petunjuk dari Allah. Oh, berat mereka. Siapa di antara kita yang gak pernah melakukan zalim? Baru sampaikan, zalim itu bukan, zalim itu adalah zalim yang disebutkan dalam surah Luqman. Abdun Saleh kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jadi zalim di sini zulmun apa? Akbar. Kesyirikan adalah zulmun akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tuh, auzubillah. Sekarang zalim asghar. Firman Allah Ta'ala surah At-Talaq ayat 1, talak, mentalak. Zalim tidak? Zalim. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan sekali-kali kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Wala yakhrujna, jangan pula para wanita istri-istri kalian yang sudah kalian talak. Talak apa? Talak apa disebutnya? Talak raj'i 1 dan 2. Ya, tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh disuruh pulang ke mana? Ke ibunya, nggak boleh. Tapi harus di mana? Di rumah. Allah menetapkan hukum ini di ayat 1. Ya, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhan kalian. La tukhrijuhunna, kamu wahai laki-laki, suami, para suami, la tukhrijuhunna, jangan kamu keluarkan mereka min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka. Allah sandarkan rumah-rumah mereka, rumah itu kepada mereka, wanita. Padahal sejatinya rumah milik siapa? Suami. Askinuhunna min haitsu sakantum. Dilihat dari sisi hak. Hak istri adalah mendapatkan apa? Rumah. Jelas? Askinuhunna, berikanlah tempat untuk mereka. Maka di ayat ini Allah sandarkan rumah kepada mereka. Dilihat dari sisi hak. Paham? Karena istri punya hak dari siapa? Tapi jangan banyak nuntut katanya. Karena lanjutan ayat atau gimana? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, berikanlah rumah atau tempat tinggal
Min haitsu min haitsu sakantum min wujdikum, dimanapun kamu tinggal. Ya kamu, kalau kita tinggalnya di situ ya sudah di situ. Jelas ya? Sensitif ya. Terus wala yakhrujna, para wanita juga jangan keluar, tidak boleh keluar. Illa ayatina fahishatin mubayyinah, kecuali wanita tersebut melakukan fahisyah, perbuatan keji yang nyata jelas di rumah tersebut, tidak disuruh keluar, tapi ternyata melakukan waliyadzubillah fahisyah, perbuatan keji, maka bagaimana? Udah keluar tuh. Tilka hududullah wa may yata'adda hududullah faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, dia telah melakukan kedzaliman, baik laki-laki suami ataupun siapa? Istri. Zalim tersebut apakah yang dimaksud zalim keluar dari Islam? Tidak. Makanya disebutnya zalim apa? Asgor. Kefasikan sekarang. Fasik juga ada akbar, ada asgor. Fasik akbar. Illa surah Al-Kahfi ayat 50. Illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, kecuali iblis, sesungguhnya dia dari kalangan jin, bangsa jin, fafasaqa, telah berbuat fasik dia, an amri rabbih, dari perintah Tuhannya. Fasik apa di sini? Akbar, karena Allah nyuruh sujud, suruh taat kepada Allah, dia berpaling, aba wastakbara. Sekarang nifak, atau di surah Al-Baqarah juga ada nifak akbar juga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin. Nah, ini nifak akbar juga. Atau innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik ada di bawah keraknya neraka. Ini juga akbar. Sekarang asgor, ada di hadisnya. Alamat munafik apa saja? 3, ada 4 juga. 1 apa? Bicara bohong. 2, berjanji apa? Khianat. Yang ketiga, diberikan amanah, khianat. Tadi janji dia jalir atau apa? Ingkar janji. Satu lagi apa? Wa idza khasama fajara. Apabila apa? Berselisih dia apa? Curang. Nah, ini sebutnya nifak. Nah, sekarang nifak. Nah, itu sebutnya nifak amali. Istilah lain nifak asgor atau nifak amali. Baik. Sampai di sini dulu barangkali. Ada sedikit tambahan mengenai firqah-firqah sesat dalam memahami konteks dosa besar. Khawarij berkata, al-musiru ala kabirah, pelaku dosa besar berupa zina, minum khamar, riba, kafirun murtad. Dari kafir dan dianggap apa? Murtad. Kalau murtad apa artinya? Itu khawarij. Mungkin kalau istilah di zaman sekarang apa? Istilah sekarang itu teroris tuh. Khadimun ad-dini bil kulliyah, la yusalla subhanallah wa lazubillah, ya, tidak disolatkan apabila mati. Karena ingat-ingat, makanya tadi di muqaddimah kita sampaikan hak-hak Islam dulu. Kalau wafat apa yang terjadi? Tidak disolatkan. Wala yudfanu fi maqabil muslimin, tidak disatukan di kuburan-kuburan, di pekuburan muslim. Walau aqarra lillahi ta'ala bitauhid, walaupun dia ikrar 2 kalimat syahadat. Wasalla wasoma, walaupun saum, walaupun salat, saum, zakat, haji, jihad, dianggap abadi kelak mukhalladun finnari, kekal di dalam neraka abadan, ma iblis wa junudihi, disatukan dengan iblis dan tentara-tentaranya. Wa ma fir'aun wa haman wa qarun, disatukan dengan Firaun, Haman, Qarun. Ini khawarij ini. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Bertingkat-tingkatnya ahli iman. Surga bertingkat-tingkat, kenikmatannya bertingkat-tingkat. Yes? Penghuni neraka bertingkat-tingkat. Azabnya juga bertingkat-tingkat. Nah, terus
Sekarang Mu'tazilah. Tadi apa? Khawarij. Sekarang Mu'tazilah. Al-nusatu laisu mu'minin wala kafirin. Kata Mu'tazilah, pelaku maksiat, fasik tadi. Pelaku dosa besar, nusat berarti. Pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, laisu mu'minin. Bukan mukmin, bukan kafir. Walakin nusammiha fasiqin. Tapi tetap ya disebut apa? Fasik. Kadang hati-hati. Istilahnya sama, tapi hakikatnya berbeda. Namanya sama fasik, tapi hakikatnya berbeda. Ini Mu'tazilah. Faja'alu, mereka letakkan fasik ini manzilatun baina manzilatain, yaitu di tempat antara kafir dan mukmin. Maksudnya bukan mukmin, bukan kafir. Tapi kalau kelak di akhirat mereka hukumnya apa? Bal qadau bi taqlidihi finnar abadan. Sama dengan Khawarij. Di akhirat kekal abadi di neraka. Fawafaqu al-khawarij, maka sama dengan Khawarij, ma'alan wa khalafuha maqalan. Tempat kembalinya sama, tapi di dunia beda. Ini apa? Mu'tazilah. Terakhir dalam ini adalah Murji'ah. Apa Murji'ah? Qalu la tadurru ma'al ma'asi, la tadul ma'asi ma'al iman. Kata mereka, maksiat sebesar apapun tidak berdampak terhadap keimanan. Ya, hal ini dilihat dari sisi apa? Definisi iman mereka. Yang penting apa? Yang penting apa? Wala yadkhulu an-nar ahadun bidanbin. Tidak masuk seseorang itu ke dalam neraka disebabkan karena dosa. Dunal kufri bil kulliyah. Ya, selain kufur. Wala tafadula indahum baina imanil fasik. Dan menurut mereka iman itu, ahli iman itu tidak bertingkat-tingkat. Hatta wala tafadala bainahum bainal malaikah. Bahkan mereka juga menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara kaum muslimin manusia dengan para malaikat. La wala farqa indahum bainal mu'minin wal munafiqin. Enggak ada beda juga antara mukminin dengan munafik. Intinya ya, la yadurru ma'al imani ma'asiyatun. Maksiat sebesar apapun tidak berdampak kepada keimanan. Jelas ini keliru ya, keyakinan yang sesat sejatinya, Murji'ah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan demikian maka selesailah pembahasan seputar fasik, pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Ya, tadi apa yang kita sampaikan di muqaddimah ya harus betul-betul dipahami. Ya, seringkali kita mendapati kasus-kasus ya, kasus-kasus kalau kita lihat dari sisi kacamata tauhid, maka sejatinya itu sudah masuk ke dalam kemunkaran yang demikian itu mengerikan ya. Hak muslim antara muslim yang lainnya. Baik, ini saja barangkali. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan kesempatannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhir dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.